Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa alihi summa ila hadrati jami'in tabi'in tabi'in wa jami'i syuhada'i wa salihin wa muslimin wa ala alihi wa sahbihi ta'ala wa mimma yahdukum ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu 'azma. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba. Walaqad ahidna lan yakti taman. Walaqad ahidna lan yakti taman was janji sapa ingsun. Walaqad ahidna lan yakti temen wis janji sapa ingsun Allah ila adama maring Nabi Adam. Wasaina tegese ngepai wasiat sapa ingsun. Wasaina tegese ngepai wasiat sapa ingsun ing Adam. Rupane wasiat atau janji tersebut yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Adam, Allah yakula ing yen to ora mangan sapa Adam. Allah yakula ing yen to ora mangan sapa Nabi Adam minasyajarati saking tanaman sajarul khuld min qablu saking sakdurunge mangan. Jadi apa? Tragedi Nabi Adam memakan tanaman khuldi. Kalau di sini tidak buah tapi tanaman khuldi. Sebelum Nabi Adam memakan tanaman itu, sungguh benar-benar Allah telah berwasiat atau memberikan janji untuk tidak melakukan itu. Ai qabli aklihi tegese ing dalem sakdurunge mangane Nabi Adam minha saking asyajarah. Fanasia, apa yang terjadi? Fanasia mongko lali sapa Nabi Adam. Fanasia mongko lali sapa Nabi Adam. Taroka tegese ninggal sapa Nabi Adam ahdana ing janjine kita. Walam najib lan ora nemu sapa ingsun Allah, saya tidak menemukan lahu maring Adam menemukan azman ing mantep. Jadi mantep untuk memegang janji, mantep untuk memperhatikan wasiat supaya tidak memakan tanaman khuld. Hazman tegese mantep, wa sabron lan sabar. Amma saking suwiji-wiji nahaina kang wis nyegah sapa ingsun hu ing man. Nahaina kang wis nyegah sapa ingsun Allah hu ing ma
hu ing Adam anhu saking. Jadi yang terjadi pada diri Nabi Adam adalah tidak adanya kemantapan dan tidak adanya kesabaran untuk memperhatikan larangan Allah supaya beliau tidak memakan tanaman surga ya yang bernama asyajarah atau syajaratul khuld. Ya, sekarang dilanjut surat Toha ayat 115. Kami Allah sungguh benar-benar telah menjanjikan kepada Adam alaihissalam, yakni kami sungguh telah berwasiat kepada Adam, yakni sungguh kami berwasiat kepada Adam. Jadi ahidna bimakna atau wa tafsiruhu wassoina, supaya dia tidak memakan tanaman khuldi. Ingat ya, bukan buah lah ya, tapi apa? Asyajarah. Syajarah itu artinya tanaman, bukan buah. Kalau buah itu as-samaratu. Ya. Jadi dalam perspektif tafsir ini, ingat ya, kalau selama ini mungkin yang memahami bahwa Nabi Adam memakan buah itu, kalau buah ya buah, tanaman ya tanaman. Ya, kalau di sini ini adalah tanaman. Sebelum Adam itu memakan tanaman tersebut. Jadi artinya apa? Ya urut sebelum berbuat atau sebelum ada kejadian, Allah itu sudah memperingatkan. Nah, ini aturannya seperti itu. Jadi tidak bisa dong kita ini misalkan sebagai kepala sekolah, misalkan sebagai manajer, sebagai pimpinan secara umum, atau memberikan sanksi kepada bawahan atau siapapun yang ada di bawah tanggung jawab kita, diberi sanksi ketika melanggar. Tidak boleh, kecuali sebelum ada kejadian itu Anda sudah memberikan regulasi, sudah memberikan aturan, sudah memberikan peraturan. Nah, bagaimana mungkin bisa disalahkan kalau dia nggak ada aturannya? Maka ini penting. Ini disinilah maksudnya bahwa sebelum Nabi Adam memakan tanaman itu, ya tanaman khuldi itu, sungguh sebelumnya kami telah menjanjikan atau telah mewasiatkan untuk tidak memakan. Jadi ini bagaimana pentingnya aturan itu dibuat sebelum ya terjadinya segala sesuatu, atau peraturan dibuat untuk mengatur atau menyelaraskan gitu ya segala sesuatu yang terjadi nantinya. Jadi seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur apa yang akan terjadi di kemudian hari itu sangat penting. Jadi ayat ini secara tidak langsung ya berbicara tentang bagaimana perencanaan. Ayat ini berbicara tentang bagaimana pentingnya mengatur regulasi apapun itu. Ya, kalau di pondok ya aturan. Terus fanasia ya. Nah, kemudian Adam itu
telah meninggalkan janji kami. Kemudian Adam itu telah meninggalkan janji kami, serta kami tidak mendapati pada diri Adam adanya kemauan kuat, azam ya, adanya kemauan kuat, yakni kemantapan dan kesabaran, untuk menjauhi larangan kami, dari Adam itu. Gitu ya. Ini apa ya? Sejarah masa lalu tentang peradaban manusia pertama. Sejarah masa lalu peradaban leluhur kita, yakni Nabi Adam alaihissalam. Ya, terus menurut tafsir Ibnu Katsir, ini ulasannya sedikit, tapi sangat menohok atau sangat menyindir saya dan kita semua. Menurut sahabat Ibnu Abbas, dalam tafsir Ibnu Katsir, menurut sahabat Ibnu Abbas, makhluk dinamakan insan, ya saya, ya kita semua ini ya. Makhluk dinamakan insan tidak lain hanyalah makhluk itu pernah diberikan janji, namun kemudian lupa. Inilah yang disebut Prof. Quraish Shihab kalau kita ngaji tafsirnya beliau, bahwa manusia ketika disebut dengan insan atau al-insan, kita semua ini, kenapa kok disebut sebagai al-insan dari kata nasia, lupa? Karena memang karakter atau salah satu sifat kita itu adalah memiliki sifat pelupa atau sifat lupa. Maka kalau kita disebut dengan al-insan, berarti kita dilihat dari aspek psikologi, bukan aspek biologis, bukan aspek lahiriah. Maka ini menjadi penting ya. Jadi kalau kita mempunyai nama al-insan, berarti yakinilah kita, saya, ya, kita semua ini mempunyai sifat lupa. Lupa dari apa? Lupa dari apa yang pernah dibuat dari sebuah aturan, lupa dari sebuah janji. Mantap. Jadi maksudnya menyadarkan kita kalau kita suatu saat punya pasangan sebagai suami atau istri, ya, kalau ada lupanya, ada salahnya, itu ojo gelendeng teman-teman, jangan sewot teman-teman. Karena apa? Itulah manusia. Sebagaimana kita pun suatu saat akan mengalami lupa, akan mengalami kekhilafan. Jadi
Artinya ini mengingatkan kepada saya dan kita semua bahwa kita harus menyadari bahwa ketika kita berhubungan dengan orang, dengan manusia, entah rekan kerja, keluarga, tetangga dan seterusnya, iya ya, orang kok lupa diri, orang kok lupa dengan janjinya. Sudah usah heran. Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa kita ini memang disebut oleh Al-Quran sebagai al-insan. Karena kita disebut al-insan, itu pada dasarnya adalah kita ini dulu pernah diberi janji oleh Allah namun lupa. Jadi aspek psikologi kita ini memang memiliki karakter pelupa. Jadi ada judul ya, melawan lupa. Saya pastikan gak akan pernah bisa. Ya, jadi itu judul hanya judul untuk pembasis saja. Enggak mungkin melawan lupa, enggak mungkin. Kabeh lupa. Karena kita memang sudah dicap oleh Allah sebagai memiliki nama lain sebagai al-insan. Ya, terus itu saja ya. Tafsirnya cuma ini saja. Menurut tafsir Munir, menurut tafsir Munir, menurut tafsir Munir, lafadz fanasia dibaca fanusia. Menurut tafsir Munir, lafadz fanasia dibaca fanusia. Ya, menurut satu qiraah. Jadi mabninya mabni majhul. Sehingga maknanya adalah, kalau tadi kan fanasia mongkolali soko Adam, Nabi Adam lupa kan. Kalau fanusia maka Nabi Adam dilupakan. Kalau dilupakan berarti ada pelakunya. Siapa ini? Setan. Sehingga maknanya adalah setan itu telah membuat Nabi Adam menjadi lupa. Berarti setan itu telah membuat Nabi Adam menjadi lupa. Jadi kan artinya Nabi Adam dilupakan. Kalau dilupakan kan berarti ada subjek yang dihilangkan, gitu kan? Setan melupakan Nabi Adam, kan gitu. Kalau fanasia. Tapi kalau fanusia, Nabi Adam dilupakan. Fanasia ya, Nabi Adam lupa. Tapi kalau fanusia, Nabi Adam dilupakan. Kalau dilupakan, oh berarti ada yang melupakan. Siapa yang melupakan? Maka di sini ada kontribusi dalam tafsir Munir bahwa di sini dibaca fanusia menurut versi qiraah, sehingga maknanya adalah Nabi Adam itu dibuat tidak berdaya dengan dilupakan oleh makhluk yang bernama setan. Ya, titik. Maksud dari lafadz azman, kalau tafsir Jalan tadi kan keinginan kuat, ya, adalah Nabi Adam itu menjadi tidak mendengar tasmim. Mohon maaf ya, kalau bahasa kasarnya itu ya tuli dari mendengar kebenaran, tuli untuk memegang janji. Ingat ya, bukan fisik, tapi apa?
tuli untuk memegang janji. Maka ini tadi ya tidak dimana itu ya, tapi kita dia tasmim apa? Ya, tidak mendengar ya, tidak mendengar. Tidak. Untuk berhati-hati dalam melakukan tata cara fi kaifiyatil ijtihadi, dalam melakukan tata cara bersungguh-sungguh. Hati-hati. Jadi kenapa orang tidak punya keinginan yang kuat, tidak punya motivasi yang sungguh-sungguh dalam perspektif Tafsir Munir ini adalah orang itu ya tidak memiliki ya kekuatan atau tidak memiliki kemampuan yang cukup memperhatikan apa yang pernah didengarnya dari aturan itu sendiri. Sehingga ketika tidak mendengarkan dengan baik, tidak mendengarkan dengan seksama, maka yang terjadi adalah ketidakhati-hatian atau keteledoran dalam melakukan tata cara ijtihad, tata cara sungguh-sungguh untuk menjaga apa yang telah dijanjikan itu sendiri. Maka kita menjadi paham. Punten-punten ya. Kalau orang tua menasihati kita, kene, sini, dengerin. Paham ya? Kenapa kok enggak lihat enggak? Mikir enggak? Iya kan? Kalau orang tua, mohon maaf ya, taruhlah mau memberikan sebuah perintah penting atau nasihat penting atau apapun yang penting, istilahnya sini dengerin. Itu Quranik itu, sesuai dengan nilai Quran itu. Kenapa? Keberadaan Nabi Adam yang mengalami tragedi begitu ya, memakan tanaman bukan buah, itu adalah di sini dalam perspektif Tafsir Munir adalah tasmiman 'alal ihtiyati fi kaifiyatil ijtihad. Terjadinya pembungkaman pendengaran gitu ya, dengan tidak memperhatikan tentang kehati-hatian dalam rangka melakukan kaifiyah tata cara bersungguh-sungguh. Maka ini bisa menjadi paham kenapa kita sangat melarang keras mbak-mbak kangkang gitu, dalam tiket rokan hari Minggu atau aktivitas biasa di luar menggunakan handset. Itu pelanggaran berat ini, Pak. Kenapa? Itu pasti tidak akan pernah bisa mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh orang lain, apalagi mohon maaf punten yang ngomong itu orang tua, yang ngomong itu orang yang dalam tanda kutip suaranya nggak begitu jelas. Itu pelanggaran betul. Kalau di sini saya betul-betul marah. Ya, dalam arti apa? Adabnya jelas nggak lulus. Santri hukumnya dijejali kalau headset ketika di luar, ya entahlah kalau dia di dalam ya ketika akan tidur ya itu urusan pribadi lah. Tapi ketika dia melakukan aktivitas entah persiapan acara maulid atau acara apa di sini, terus kemudian dia nyaman entah nyapu, entah ngepel, entah bersih-bersih, entah kerja, telinganya kok ditutupi wis pol-polan itu. Jadi tidak punya daya sensitivitas sosial, tidak punya sensitivitas ya, tidak punya rasa ya sensitif ya dengan lingkungan sekitarnya. Ya sekarang kan direk lah. Itu pelanggaran berat di dalam proses nyantri. Maka tolong kangkang itu ya jangan membiasakan itu menggunakan handset, apalagi sambil di jalan. Itu kan gaya orang Eropa, gaya orang Barat itu. Jadi mulai mati sambil lari, sambil jalan, telinganya tutupi. Ya Pak, itu kan Al-Quran. Ya bagus kalau Al-Quran, tetapi maknanya adalah Al-Quran itu konteksnya ketika kita dengan Allah sebagai sarana munajat. Jadi harus berhubungan kalau manusia ya dengarkan apa yang didengar, apa yang diucapkan oleh manusia. Betul. Kalau baik ya Alhamdulillah, kalau nggak baik ya Astagfirullah, kan rampung. Jadi ada ini. Kenapa? Kalau ada anak kecil jatuh atau ada orang minta tolong, kita jadinya apa? Nggak tahu, nggak hati-hati, nggak waspada melihat kanan kiri, itu loh. Sehingga kita melihat perspektif Tafsir Munir, the perspective of Munir, ya, bahwa adalah walam najid lahu asman. Itu maknanya adalah
kami Allah tidak menemukan adanya unsur untuk menjaga pendengaran dari sosok Nabi Adam agar berhati-hati dalam melakukan tata cara sungguh-sungguh memperhatikan wasiat kami, wasiat tidak memakan tanaman khuldi itu. Gitu. Sehingga maknanya adalah, nah ini jangan sampai kita, maaf ya, jangan sampai ketika kita membahas kisah Nabi Adam kita ini underestimate, mempunyai penilaian yang buruk, sehingga Pak, naudzubillah min dzalik, mbahnya manusia kok dinilai jelek, dinilai buruk, sehingga apa maknanya? Ya kita ini maaf saja, kalau kita itu menilai buruk orang, menilai buruk leluhur kita, ya nanti anak-anak kita ya pengaruhnya jadinya nggak baik. Maka ini wasiat guru-guru kita gitu. Hati-hati kalau kamu pas ngaji tentang Nabi Adam, entah surat Al-Baqarah yang paling banyak itu dan surat Toha diulas lagi, hati-hati. Jangan sampai memberikan penilaian yang jelek kepada Nabi Adam. Maka disinilah kontribusi penting Tafsir Munir untuk proporsionalitas dalam memberikan pemahaman dalam mengkaji kisah Nabi Adam alaihissalam sebagai utusan Allah, sebagai kekasih Allah, dan itu adalah bapak atau leluhur kita semua. Ojo domennya, jangan sampai ada unsur maaf, merendahkan, jangan sampai ada unsur memberikan penilaian yang tidak baik. Hati-hati. Koyok nemplok, cara Jawa ini. Koyok nemplok. Mohon maaf ya, koyok itu menghina. Nemplok itu apa? Kalau kita menghina orang, melecehkan orang, merendahkan orang, lah itu yang kita hina itu akan nempel pada kita sendiri. Nah, untuk bilangin, jadi ada pepatah bijak kayak begitu. Jadi kenapa kita ini mohon maaf ya nggak boleh mengoyoki orang, ngece, merendahkan, meremehkan. Nah, yang rendah, yang remeh itu akan nempel pada diri kita. Balik. Nah, untuk bilangin, dan ini pepatah bijak saya kira. Dan ini menjadi perhatian. Jangan sampai kita ketika membahas Nabi Adam ada unsur, ada pernyataan, ada penilaian yang salah kepada leluhur kita sehingga efeknya pada diri kita dan keturunan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini Tafsir Munir untuk membahas secara proporsionalitas, membahas secara ilmiah, secara akademik. Ya, titik ya. Sesungguhnya yang terjadi pada diri Nabi Adam, sesungguhnya yang terjadi pada diri Nabi Adam tidak lain adalah beliau itu salah dalam beristihad. Salah dalam beristihad, akhto'a fil istihad. Salah dalam melakukan daya upaya, bukan ada unsur kesengajaan. Ingat. Salah dalam melakukan istihad atau upaya sungguh-sungguh. Dan tidak ada unsur kesengajaan. Walam yata'am, dan tidak ada unsur kesengajaan. Titik. Pemahaman seperti ini, pemahaman bahwa Nabi Adam alaihissalam itu adalah sosok kekasih Allah, Nabi Allah yang salah dalam melakukan kesungguh-sungguhan, salah dalam kesungguh-sungguhan loh ya, bukan sengaja melakukan kesalahan ya, dan tidak ada unsur sengaja ya. Pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang lebih mendekati akrabu, adalah pendekatan yang lebih mendekati pada pujian, lebih mendekati pada pujian kepada Nabi Adam. Jadi artinya piye maksudnya? Kita harus paham bahwa
Kalau kita memberikan penilaian kepada anak kita, misalkan ya, anak didik kita, misalkan kalau Anda sebagai guru, misalkan sebagai tenaga pendidik, pendik, ya, kalau dalam akreditasi guru dosen itu tidak disebut guru dosen, tapi pendik, tenaga pendidik. Sebagai tenaga pendidik, maka ketika kita menilai seseorang atau menilai peserta didik atau mahasiswa misalkan, kalau Anda jadi dosen misalkan, ketika melakukan kesalahan, maka yang Anda lakukan tentu adalah, ingat, ini kontraproduktif yang sering diingatkan oleh guru-guru kami. Tolong jangan sekali-kali mengatakan kalimat yang tidak baik kepada anak kita, kepada anak didik kita. Dengan kalimat stupid, jahil, ya, terus macam-macam. Kalimat O diulang 2 kali yang diakhiri dengan N, punten. Itu sangat dilarang. Karena apa? Ini menjadi kontraproduktif karena kita sudah melakukan underestimate kepada peserta didik. Kita sudah menjustifikasi yang nggak baik. Ya jadinya apa? Ya jadinya nggak baik. Mau kita gurunya deh, kita orang tuanya deh. Jadinya kontraproduktif. Maka yang ada adalah tentunya gini. Ya ini kamu saya yakin dulu pernah mendengar, tapi kamu lupa sehingga kamu kurang sungguh-sungguh. Ya, maka jangan diulang lagi. Jadinya apa? Anak itu merasa tidak dijustifikasi, dinilai sepihak sebagai anak yang salah, anak yang jelek. Dan ini pelajaran penting dari sosok Nabi Adam alaihissalam yang ini jangan sampai dalam benak kita memberikan penilaian yang jelek kepada leluhur kita. Tidak boleh, pelanggaran berat. Jadi apapun kesalahan yang dilakukan oleh leluhur kita, orang-orang tua kita, jangan dinilai sesuatu yang jelek. Paling ini pelajaran yang penting. Paling wa in nama akhto'a fil ijtihad fa innahu akhto'a wa lam yata'ammad. Jadi beliau itu yang terjadi adalah adanya kesalahan dalam bersungguh-sungguh, bukan ada atau tidak ada unsur kesengajaan. Dan ini adalah pernyataan yang lebih mendekati untuk memuji makhluknya Allah, untuk menyebut kalimat-kalimat yang baik kepada orang yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Mencintai orang yang dicintai oleh Allah wajib. Menghormati orang yang dihormati Allah wajib. Nabi Adam adalah jelas makhluk yang dicintai Allah, makhluk yang dihormati oleh Allah. Maka kita wajib untuk mencintai, menghormati beliau. Caranya apa? Pahami dengan baik peristiwa masa lalu yang terekam dalam Al-Quran. Kenapa Nabi Adam dilarang fala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, dan akhirnya adalah Nabi Adam akhirnya memakan tanaman, bukan buah. Tanaman itu. Ingat, yang terjadi menurut tafsir Munir adalah beliau melakukan itu semua karena mengalami kesalahan dalam bersungguh-sungguh, bukan kesalahan dalam tidak mentaati peraturan, tidak adanya sembrono dalam melakukan, enggak, tapi kurang sungguh-sungguh, kesalahan dalam bersungguh-sungguh, dan yang kedua tidak ada unsur kesengajaan. Sebab tadi apa? Ada provokator yang namanya Profesor Dr. Syaiton Rajim. Saya katakan kenapa setan itu berhak untuk mendapatkan gelar profesor. Orang kalau sudah kerasnya Nabi mesti pinter, fatonah. Tapi tetap aja setan itu nggak akan kalah cara untuk mengganggu manusia. Apalagi maaf kita ini dokter, apalagi dikepret ya setan. Naudzubillah min. Apalagi satu belum selesai kepret tuh, skripsi belum selesai. Tak jelas kabeh. Kepret setan nggak berdaya. Naudzubillah min. Maka itu pentingnya kenapa kita itu kalau mau ngaji kemarin ya fasta'id billah, meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Geleng-geleng. Ya apa saja ya Allah, lindungi saya dari godaan setan. Mau kerja, bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi aja mengandalkan knowledge kita, jangan mengandalkan pengetahuan kita, kehebatan kita. Kan saya tadi malam sudah sholawatan 1 jam lebih. Kan saya sudah zikir. Apa nih, Nabi Adam itu lebih dari itu semua. Tetap aja, maaf, setan membuat lalai Nabi Adam sehingga beliau tidak sungguh-sungguh dalam beristihad,
meskipun tidak ada unsur kesengajaan melakukan pelanggaran yang telah diberikan oleh Allah untuk tidak melakukannya, yaitu apa? Walaqad ahidna tadi ya. Walaqad ahidna dalam surat Toha ayat 100. Walaqad ahidna ila Adam. Gitu. Ini kontribusi yang sangat luar biasa dalam perspektif tafsir. Jadi kesimpulannya, tolong kalau kita membahas Nabi Adam alaihissalam, membahas leluhur-leluhur kita, orang tua kita, mbah kita, jangan sampai menyalahkan, jangan sampai mengkomplain, jangan sampai jelek-jelekin. Alhamdulillah, kenapa? Dampaknya kepada kita dan bisa-bisa ke anak turun kita. Hati-hati loh. Makanya pentingnya menjaga menjaga otoritas keilmuan, menjaga ilmu dalam membahas sesuatu. Jadi jangan sampai ketika kita membahas Nabi Adam itu malah nambah dosa. Membahas Nabi Adam bukannya tambah ilmu, malah tambah dosa. Kenapa? Underestimate, memberikan penilaian yang tidak benar kepada sosok yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Konon ya. Itu kudu-kudunya awake cerdas. Kudu nyalahno pegawaiane. Wong tua salah, bapak itu salah, mimi itu salah, mestinya itu begini. Ya Allah, astagfirullah, teman gak lulus kan sini. Gitu, wong tua nek salah didu, oke, apa susahnya sih dulu? Sebagaimana kita salah dulu dimaklumi wong tua, atau itu salahnya kita kan dulu ketika kecil, maaf, megang wajah orang tua gelodok apa bener? Gelodok kan dibarke, cacile, atau ketika kita kecil, maaf saja ya. Kadang ini mohon maaf ya, ono tamu lewat yuk, ya Allah Gusti, orang tua maklum kesalahan kita. Mengapa kita menjadi ketika sudah berpengetahuan S1 atau S2 atau S apapun lah, melihat orang tua salah kok nggak bisa memaklumi? Bukankah dulu kita ketika salah sering dimaklumi orang tua? Misalnya gitu. Maka kan ucapannya orang kuno, orang tua gini, didungoke wae, didengerin didengerin saja apa yang disampaikan orang tua, meskipun tidak benar, meskipun salah. Kita juga ketika kecil juga sering melakukan kesalahan. Dok-doknya kita itu dulu orang tua itu tahu dan dibiarkan. Kenapa orang tua salah kok kita ngomel dulu? Sok hebat teman kita ya. Nauzubillah min. Maka ibu almarhum ya, itu saya mengingatkan, buat hati, ojo sering nyalahke wong tuwa. Engko bakale kowe ngrasake piye abote dadi wong rumati anak. Maksudnya bisa jadi jawab bahasa Indonesia ini, kamu itu jangan mudah menyalahkan mengkomplain wong tua. Orang tua jangan sering mengkomplain menyalahkan orang tua. Kenapa? Kue bakal lakoni, kamu nanti akan merasakan bagaimana ketika punya anak. Jadi urip itu soal gantian tok di sini. Jadi feeling ini. Jadi apa yang kita bahas dalam kisahnya Nabi Adam, dan ini sebuah keniscayaan. Kita membahas peristiwa yang dialami Nabi Adam itu adalah sebuah keniscayaan ketika kita ngaji tafsir, ketika kita mempelajari Al-Quran. Maka jangan sampai ketika kita mempelajari Nabi Adam yang terjadi adalah kita menambah investasi dosa kita. Jangan sampai yang terngiang dalam benak kita adalah menjustifikasi sosok Nabi Adam seseorang yang melakukan kesalahan. Nauzubillah min dzalik. Kalau itu yang terjadi, ya wes. Kita ngaji tapi tambah dosa. Nauzubillah min dzalik. Kita ingin membangun generasi yang baik, tapi itu kontraproduktif. Kan ngono. Memberikan penilaian orang salah aja. Tanpa ada konfirmasi, tanpa ada pemahaman, apalagi yang kita nilai adalah Nabi Adam alaihissalam. Kasih Allah jelas itu, leluhur kita jelas itu. Ya, jadi ini betapa pentingnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Mulir untuk memberikan pemahaman kepada kita agar kita tidak gegabah menilai leluhur kita. Salah itu didongake. Kalau misalnya, ya mungkin belum tahu waktu itu, mungkin waktu itu belum ada yang ngajari. Mungkin waktu itu adalah lupa, mungkin waktu itu tergoda oleh setan, itu kan enak. Mbak itu salah, bapak itu salah. Astagfirullah. Nanti kalau sudah punya anak baru merasakan. Kalau sudah punya anak nanti baru bisa merasakan. Punya cucu nanti bisa merasakan.
cucu kok komplain karo mbah. Nah untuk bilang ini kan kita ini kan cicit-cicit apa lah pokoknya dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi pastikan beliau adalah tetap kekasih Allah, tetap makhluk Allah yang dihormati. Kita pun tidak boleh sembarangan memberikan penilaian. Yang ada adalah kita tetap memuji beliau sebagai kapasitas kekasih Allah. Kita tetap proporsional membahas beliau dalam arti apa? Jangan sampai memberikan penilaian yang buruk, penilaian yang tidak baik. Minimal kita dosa, maksimal berpengaruh pada turunan-turunan kita. Nah untuk bilamin sampai keturunan sing apik. Wong penggane ngelek-ngelek wong. Yang dielek-elek enggak main-main, yang dijelek-jelekin enggak main-main. Yang dijelek-jelekin adalah mbah kita, leluhur kita, asal manusia, abul insan. Bapaknya seluruh umat manusia. Gitu ya. Jadi saya kira kontribusi penting tafsir. Terus menurut tafsir Baidawi, menurut tafsir Baidawi, ya, pada diri manusia terdapat sifat dasar lupa. Ingat-ingat ini. Pada diri manusia terdapat sifat dasar lupa. Rasikhun finisnya. Rasikhun sesuatu yang melekat, sesuatu yang kuat. Jadi ya jadinya kita ya begini loh. Mohon maaf ya. Saya itu piye begini. Kita itu jangan terlalu terlalu menyalahkan ya kepada orang, karena kita pun juga bisa salah maksudnya. Kita pun jangan menjelek-jelekan ya, karena kita juga punya potensi jelek. Ya kita gitu. Maka bahasanya ya ngono ya ngono, tapi ya gitu ya gitu, tapi ya jangan gitu-gitu banget. Karena tadi dalam perspektif tafsir Baidawi, manusia itu punya sifat dasar lupa. Terus ya, sebelum zaman ini, sebelum sekarang ini ya, sebelum sekarang ini, jadi sejak dulu, sebelum zaman itu, sebelum sekarang ini. Titik. Yang terjadi adalah setan saat itu. Yang terjadi adalah setan pada saat itu tiada henti-hentinya, walam yazal, tiada henti-hentinya untuk menggoda dengan melalaikan pendengaran, untuk menggoda dengan melalaikan pendengaran Nabi Adam alaihissalam. Sehingga Nabi Adam pun tidak berdaya, walam yastati, rakuoso, nggak mampu, tidak berdaya ya, menahan tipuan dari setan itu, menahan dari tipuan setan itu. Ya punten ya, jadi tolong ya, kita ini jangan sampai tadi ya memberikan penilaian yang buruk kepada Nabi Adam. Yang kedua
kedua, kita pastikan tetap menjaga adab, menjaga etika ketika membahas Nabi Adam. Dan ingat, yang terjadi Nabi Adam itu orang yang sangat tidak berkutik ketika sudah disebut nama Allah, atau setan itu jualan Allah. Dalam arti bagaimana? Menjual nama Allah untuk menggoda Nabi Adam. Demi Allah, Allah itu sudah memperbolehkan kamu untuk makan buah ini. Jadi yang dilihat itu bukan lagi larangan memakan tanaman kholdi, tapi yang dilihat adalah nama Allah yang begitu luar biasa, yang begitu sangat melekat di dalam hati Nabi Adam, sehingga tertipunya Nabi Adam itu karena setan jualan nama Allah. Nah, ini harus dipahami. Maka kenapa kok sekelas Nabi Adam bisa tertipu? Ya sama lah kalau kita, maaf saja ya, kita punya pimpinan. Ya, kalau di kampus kita punya rektor. Ya, kemudian ada orang mengatakan, Pak Madun dipanggil Pak Rektor. Padahal itu bohong. Karena orang itu nyebut Pak Rektor, mesti saya perhatikan. Karena itu pimpinan kita kan. Ya sama, Anda di sini misalkan saja ada santri ngerjain, Mbak dipanggil ini. Kira-kira yang Anda lihat, yang teman yang ngomong apa nama Umi? Karena nama Umi kan. Padahal orang itu bohong. Wah, dia fungsi kenapa mau? Kamu kan nggak kenal sama dia? Iya, karena dia nyebutnya Umi. Kebayang kalau Umi manggil saya, kalau saya nggak ngomong, awas nanti. Panggil lagi nanti. Kan ngomong. Jadi saking wibawanya nama Allah yang mohon maaf digunakan untuk menipu Nabi Adam, maka Nabi Adam itu menjadi tidak berdaya, tidak melakukan keseriusan dalam pendengaran. Kenapa? Yang dilihat itu nama Allah, kebesaran keagungan nama Allah menjadi sesuatu yang sangat dominan dalam dialog setan yang mempengaruhi Nabi Adam. Jadi kita bisa menjadi paham kesalahan Nabi Adam sekali lagi tidak menjadikan beliau menjadi makhluk yang rendah. Beliau tetap mulia, beliau tetap utusan Allah. Dan kalau kita ngaji kitab Maulid, kitab-kitab Maulid, maka sesungguhnya turunnya Nabi Adam itu adalah cara terbaik untuk menurunkan Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika Nabi Adam tidak turun dari surga atau tidak menjadi orang yang hidup di muka bumi ini, maka sungguh proses Nabi Muhammad untuk dilahirkan tidak akan pernah ada. Maka yang kita lihat yaitu jadinya enak, endingnya apa? Oh, Nabi Adam diturunkan untuk melahirkan keturunan yang paling mulia, yang paling disayang oleh Allah, yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dilihat itu yang sama. Mohon maaf, mbak-mbak, kangkang, maaf saja ya. Sebagian di antara kita ini kan orang tuanya kan latar belakangnya bukan kiai. Maaf, aku dan benar. Latar belakangnya mungkin bukan punya kiai. Menurut saya ya wes ngaji wahab lah, minimal ngaji mu'in, ngaji tafsir. Udah. Orang tua kita ini kan petani. Maaf saja ya, benar. Mungkin orang biasa, hanya pedagang biasa atau pekerja biasa. Tapi ingat, dari beliau-beliau malah mengantarkan kita bisa ngaji, bisa menghafalkan Quran, bisa ngaji tafsir, ketemu pirang perkara. Ya, kalau bahasanya Pak Hasim Musadi Al-Ma'lum, ketemu pirang perkara. Awak dewi, bapak dewi nggak pernah lihat alif bengong, pernah ngaji, anak ngaji tafsir dulu. Maka yang dilihat itu, saya syukur menjadi anaknya bapak, saya syukur menjadi anaknya ibu, meskipun ibu mungkin belum sempat belajar tafsir ini, tafsir itu, tapi saya sebab menjadi anaknya ibu dipertemukan oleh Allah untuk punya kesempatan membaca tafsir, mengkaji tafsir, bahkan maaf, anak-anak petani, anak-anak kuli, untuk banyak yang hafal Quran, banyak yang ahli penguasaan di bidang agama. Jadi jangan dilihat orang tua kita, tapi lihat kita sekarang. Saya masih ingat betul Yai Anik, adik iparnya Mbah Mun, duko itu kalau marah itu, santri kok jaluk wiridan pengen pinter, raiso. Mbahmu, bapakmu pinter, agamamu pinter, tapi kurang belum sinau, orang bakal pinter gitu. Ya kira-kira gitu kalau dibuat bahasa Jawanya gitu. Jadi saya ingat betul ketika ngaji beliau duko.
Nggak ada ceritanya santri itu kepengen pinter kok wiridan. Kenapa? Bapakmu pinter itu ilmu itu sudah bisa diwaris. Ilmu itu ya dengan dipelajari, dengan ngaji, dengan proses yang disampaikan oleh Yai waktu itu. Sehingga kami itu yo ngaji yo pengen pinter ya sing sakep sing ngaji. Kan lho. Aja ngandalke keturunan. Yai begitu maksudnya. Makanya itu Gus-gus yang ngaji di sana orang rajin wis diece betul itu sama temennya. Oh, Gus ra iso ngaji. Waduh. Gus rawani maca muin. Wah, sudah diece-ecean betul. Bukan dihormati, enggak ini sing alim wong tuane. Ya ini tentu sesama selevel mereka ya sama-sama Gus. Saya kira ini menjadi pelajaran ya. Jadi bagaimana pentingnya kita ini punten ya untuk tidak membahas yang jelek leluhur kita, jangan membahas yang jelek dari mohon maaf orang-orang tua kita. Jangan malu. Konon loh, Pak saya malu Pak orang tua saya kalau di rumah pakaiannya pendek atau celana cekak, bangunnya hanya di sawah, hanya kuli. Jangan lihat beliau, lihat Anda lain. Benar loh. Anda iso ngaji, iso maca Quran, syukur-syukur iso ngapalke. Oh tuh menjadi mulia sebab ana Quran. Wong tua melu mulia. Aja delok, jangan lihat orang tua Anda, lihat diri Anda sing iso ngaji. Jadi ini orang gelendeng orang mau saya kenapa kok saya jadi anaknya petani, kenapa kok saya tidak jadi anaknya kiai, kenapa saya jadinya orang biasa, bukan hanya pejabat. Jadi tidak ada kata-kata seperti itu. Lihat di mana saja. Gitu. Jadi tolong betul perhatikan apa yang kita ambil dari kisah Nabi Adam ini untuk tidak memberikan penilaian negatif dan tentu tafsir Munir, tafsir Bedawi memberikan kontribusi yang luar biasa bahwa di sini beliau sebagai orang tua kita, leluhur kita ini pastikan ditempatkan sebagai makhluk yang mulia. Kesalahan beliau adalah bukan kesalahan yang menyebabkan beliau rendah, tapi tetap kemuliaan beliau tetap ada karena dengan sebab beliaulah turun dari surga ke bumi inilah akhirnya beliau menurunkan keturunan Sayyidul Mursalin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya wallahu a'lam bishawab. Salib.